Nyatanya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Gue harus ketemu Nada. Tapi kalau nyokap bokap gue nginep di rumah Pak Ki Abdul loh, gimana gue ketemu Nadanya? Yang ada gue ketemu mereka lagi. Oh iya, gue bisa ketemu Nada di Sanggar Batik. Biasanya dia jam segini ada di sana kan. Wow, pokoknya lu tunggu sini. Lu jangan kemana-mana, ya? Oke? Bau badan lu. Astagfirullahaladzim. Sepertinya santriwati yang satu ini harus diruqyah. Gitu. Najibku, ya Allah. Akhirnya gue pulang juga ke pesantren iki. Aku seneng banget. Nggak ada gue di pesantren iki. Hidup dan hatiku rasanya hampa dan kosong. Aisyah, aku tahu keberadaanku di pesantren Darussalam ini sangat dibutuhkan. Tapi kamu itu jangan lebay, biasa saja. Aku ndak lebay kok. Aku seneng banget Mas Najib bisa kembali ke pesantren iki. Ya wes, sudah. Boleh aku lewat? Mau kemana toh? Aku masih banyak urusan dan tugas yang harus diselesaikan. Oh ya wes. Mas Najib mau kemana aja boleh, asalkan tetap ada di hati Aisyah. Silakan kasih jalan buat Mas Najib. Dia kan mau mau ngerjain tugas ya, jadi kasih jalan. Silakan Mas Najibku, apapun buat kamu Mas Najibku. Astagfirullahaladzim. Mas, nanti ngobrol lagi ya. Ya Allah, bahagianya hatiku. Senang deh Mas Najib bisa kembali ke pesantren iki. Mungkin memang jodohku. Hei! Kamu tuh piye toh? Tadi bilang katanya mau bantuin aku cariin Mas Wahyu. Sekarang malah Mas Najib, Mas Najib. Apa tuh gue? Nggak suka apa aku ngeliat kebahagiaanku, ha? Nggak. Ya, Mas Najib, kita ngobrolnya. Nggak usah, ayo. Saya salah. Nggak benar. Aku nggak bisa diam di sini terus. Aku harus mencari Wahyu. Tapi kemana aku harus mencarinya? Kalau dia masih ada di pesantren ini, aku pasti menemukan dia. Aduh.
aja tapi tetap aja nggak ketemu Mas Wahyunya. Kita itu masih tetap harus pergi ke daerah selatan pesantren iki. Demi Mas Najib, aku kudu rela iki nemenin dia keliling. Coba kalau bukan demi Mas Najib, aku mau nemenin kuntilanak dapur iki. Udah tak dupa. Apa toh? Hah? Kamu ndak mau bantuin aku? Hah? Kamu itu udah janji. Kalau kamu sampai melanggar janji kamu, itu tandanya kamu berdosa. Ngerti orang? Orang ngerti? Yo cerewet, tapi bibirmu tuh jangan jelek tau dah. Ayo deh, ayo cepetan jalan. Hei! Aku capek. Bilang capek-capek, baru jalan segitu aja udah capek. Katanya cinta sama Mas Najibmu, baru jalan sedikit aja udah ngedumel. Kamu tahu ndak? Itu artinya kamu tuh ndak cinta sama dia. Kamu ndak mau rela berkorban. Kayak aku dong. Aku itu berusaha mencari kemanapun Mas Wahyu Guantengku berada. Hei, kowe iki aja sembarangan ngomong. Cintaku sama Mas Najib lebih besar, sebesar dunia, seluas samudra. Sebesar bibirmu. Udah, sekarang kita langsung mengarah ke selatan. Baru kita berangkat lagi. Kesel aku iki. Udah, yuk bangun. Ayo. Wah, jalannya iki jalannya kenapa kayak begitu toh? Kalau jalannya kayak begitu, gimana bisa nanti ketemu sama Mas Wahyu? Ini bocah edan apa sinteng loh? Sini. Begini, kita itu harus menghadapi segala macam kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Kalau seandainya, umpama, jikalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita itu sudah siap. Jadi, lebih baik kalau tidak ada seorang pun yang mengetahui kehadiran kita. Ngerti orang? Orang ngerti? Oh, iki bocah emang gendeng. Mbak Meniki kangen kampung apa peta malah main peta umpet? Ndak nyari Mas Wahyu malah main peta umpet. Piye tuh, Ki? Kamu tuh jangan kenceng-kencengan apa ngomongnya toh? Lah kalau kayak gini carane kapan bisa ketemu Mas Najibku aku? Kamu kelamaan toh, Mbak Meni. Ya wis, aku ikutin wae kemauannya Mbak Meni. Kalau cepet kan aku juga bisa ketemu sama Mas Najibku. Itu pintar. Aduh. Padan. Sepertinya di sini memang tidak ada Mas Wahyu. Oke, kalau begitu kita cari ke tempat yang lain. Wih, cepetan ah. Ayo, Kemon. Mendingan gue balik ke gudang deh. Masalahnya kalau gue lama-lama di sini, yang ada orang yang ngeliat gue di sini lagi. Pak, seharusnya nih Melani itu Mama bawa ke pesantren ini. Biar semua orang di sini pada tahu siapa nada sebenarnya, Pak. Biar ada saksi mata juga. Sekarang Papa puas. Sudah menyuruh Melani dan Doni itu pulang kemarin. Iya. Ma, Papa menyuruh mereka pulang duluan karena mereka hanya mengacaukan di pesantren ini. Tidak membantu kita sama sekali kok. Siapa yang bilang mengacaukan? Mama kan yang minta mereka datang ke sini. Udah cukup, Ma. Papa capek berdebat sama Mama. Apapun kata Papa tidak pernah benar di mata Mama. Memang Papa selalu salah. Mama yang benar. Astagfirullahaladzim. Ma, istighfar, Ma. Apa Mama nggak nyadar? Mama itu telah dibutakan oleh emosi, Ma. Memangnya kenapa kalau Mama dibutakan emosinya? Lebih baik kan begitu? Daripada Papa dibutakan oleh kemunafikan yang Abdullah dan Ada itu. Ini pesantren. Jangan teriak-teriak, maklum, Ma. Biarin aja. Biarin semua orang di sini tahu siapa Abdullah dan Nada sebenarnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu, semoga Engkau berkenan membukakan mata hati istri hamba dan mengembalikan dia ke jalan yang benar, ya Allah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah
Iya Ki. Kita udah kelilingi pesantren ini 2 kali. Tapi tetap aja Mas Wahyunya itu udah ketemu. Aku cemas sekali. Gimana kalau terjadi sesuatu sama Mas Wahyu? Aduh. Kalau seandainya, umpama, jikalau, misalkan dia itu terluka di jalanan, terus dia terjatuh atau kenapa-kenapa, dia tidak bisa balik ke pesantren ini lagi. Gimana toh, Sa? Gimana? Astagfirullahaladzim, Mbak Men itu ndak boleh berpikiran buruk kayak ngono. Ingat, Gusti Allah itu selalu melindungi umatnya. Jadi ndak boleh berpikiran buruk kayak ngono. Daripada berpikiran buruk kayak ngono, lebih baik mendingan Mbak Men itu doain Mas Wahyu. Biar Mas Wahyu itu ndak kenapa-kenapa. Terus biar Mas Wahyu cepet balik ke pesantren iki. Dan yang lebih penting doane, mau tahu yang lebih penting? Yaitu doain aku biar Mas Najib itu beneran suka karo aku, terus kembali ke pelukanku, terus ngamar aku. Hei, yang lebih penting itu Mas Wahyu untuk sekarang ini supaya balik lagi ke pesantren ini. Kalau Mas Najibmu, dia akan aku doain sekarang. Oh enak aja, Mas Najib yang lebih penting. Mas Wahyu ganteng kok yang lebih penting. Mas Najib, Mas Wahyu, Mas Najib. Ya, udah, kita itu kan udah berjanji untuk sementara nggak akan berantem. Oh iya, aku pernah janji untuk hari ini. Ya wes, kalau begitu sekarang kita balik lagi aja ke asrama. Ya Mbak, cepetan balik. Aku pengen cepet ketemu sama Mas Najib. Yuk. Aduh, jangan begini Kak. Saya Mas Ustad. Apa tuh, Hen? Itu kayak Mas Bro. Mana? Mana, Hen? Iku. Alah. Iya. Mas Bro, itu Mas Bro. Itu. Hen. Misain aja. Ustad. Iku Mas Bro. Betul kan? Assalamualaikum, Mas Bro. Sekali lagi. Jinjin. Assalamualaikum, Mas Bro. Yaudah. Mas Bro. Kenapa toh? Kok mukanya lecek gitu? Belum disetrika ya? Tak setrika mau. Ya, biar rapi. Seharusnya bibir sampean disetrikahin. Biar terlihat tipis dan halus. Memangnya Mas Bro ini anak apa sih? Aku ndak mau Dek Nada selalu memikirkan begundal Wahyu itu. Gitu aja kok kayaknya bebannya berat banget. Tinggal bilang tak sama Mbak Nada, Dek Nada, jangan terlalu memikirkan si Wahyu begundal itu. Wah, gampang tuh kayak gitu. Gitu aja kok bingung. Ya. Mas Bro. Tapi kok Mas Bro bisa tahu kalau Mbak Nada tuh mikirin si begundal itu? Apa jangan-jangan sekarang Mas Bro tuh paranormal ya? Bisa baca pikiran aja, Pak. Baru dibilang kayak paranormal ya. Sembuh. Sampean itu menguji kesabaranku, Yohim. Aku berusaha sabar dari tadi. Aku ndak mau selalu marah-marah. Sampean tahu, Gundal Wahyu itu sekarang sudah pergi dari pesantren Darussalam. Tapi Dek Nada itu masih memikirkannya. Mas, saya yakin Mbak Nada itu milihnya pasti tepat. Milihnya jatuh kepada Mas Bro. Sampean ndak perlu menjilat aku. Aku ndak suka sampean seperti itu. Aku tahu, aku yakin.
Dek Nada itu tresno karo Wahyu. Dan aku ndak mau seperti itu. Aku harus mengetahui cara yang tepat untuk Dek Nada itu balik lagi kepada aku. Karena aku yakin Dek Nada itu satu-satunya wanita yang aku cintai dan insya Allah jodohku. Mas Bro. Lagi pula kan si Begundal itu ndak ada di sini. Jadi Mas Bro dan ndak ada saingannya tak? Ya tak? Mas. Ini kesempatan paling bagus untuk menyatakan cinta kepada Mbak Nada. Terbuka dengan lebar nih, Mas. Nah, kan? Mas Bro menyatakan cinta, jangan pakai yang biasa. Yang biasa buang jauh-jauh, udah kuno, Mas. Pakai dengan cara menyatakan cinta dengan fleksibel. Secara romantis. Ya tak? Mas Bro tahu nggak cara romantisnya? Untuk menyatakan cinta sama Mbak Nada secara romantis nggak tahu? Saya sendiri juga nggak tahu, Mas. Bingung. Udah 2 kali. Rahim, apa caranya? Aku punya ide, Mas Bro. Pul. Saya Pul. Ayo. Neng gitu, Ful. Di situ toh. Di gudang itu aku ketemu pakai besar. Kamu yakin? Ayo. Yaudah ikuti aja. Neng Di situ toh. Di situ. Udah. Kamu satu. Ya udah. Pakai besar. Kamu yakin? Di dalam. Pakai ada di dalam. Endi Ful, ora nek apa-apa. Gak ada apa-apa ini. Pak Kiai ndak ada di sini. Pak Kiai hilang. Pul, kamu ikut saya aja yuk ke pesantren. Ndak mau. Aku mau cari Pak Kiai. Pul. Udah, biarin. Dia biasa kok begini. Nanti kalau dia mau, dia kembali. Ya wes, ayo kita kantor lagi. Ambil buku. Salah doa sopo iki? Ya wis, ayo. Untung gue sempat sembunyi sebelum Papa sama Kiai datang. Si Saiful kok ya bikin kita kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini ada surat untuk Bapak. Yaudah, wes, taruh aja situ. Oh, iya. Pak, ini buku doa punya siapa? Ini Bapak dapat dari gudang tadi. Nggak tahu siapa yang punya, jadi Bapak bawa aja ke sini. Ada apa, Nada? Nggak apa-apa. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
buku doa itu kan pemberian dari aku untuk Wahyu. Kenapa Bapak bisa menemukannya di gudang? Apa jangan-jangan Wahyu sekarang ada di dalam gudang? Aku harus ke sana. Ternyata Wahyu ndak ada di sini. Di mana yo dia? Oh! Astagfirullahaladzim. Wahyu, kamu ndak bisa apa keluarnya baik-baik? Kalau gue keluar baik-baik, nggak bakal ada kesannya. Tapi kalau gue keluar kayak gini, lu nggak bakal bisa ngelupain gue kan? Aku ndak ngerti maksud kamu. Tunggu. Lu mau kemana? Aku mau ke Sanggar. Terus kesini ngapain? Gue tahu. Lo semalaman khawatir kan dengan keadaan gue? Aku ndak khawatir sama kamu. Aku kesini mau bilang sama kamu kalau mama kamu itu nyariin kamu dari kemarin. Lebih baik kamu sekarang temuin dia. Yakin cuma itu doang? Bukannya lo kangen sama gue? Aku ndak ada waktu untuk ngeladenin kamu. Masih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa gue gak godain dia? Gue kan pengen ngomong sama si Nada. Nada! Oh. Ikhwan, akhwat fillah, sebagaimana kita tahu, saat ini Kiai Ahmad sedang diberikan ujian sakit oleh Allah. Maka sudah sepantasnya lah kita semua mendoakan agar Kiai Ahmad bisa lekas sembuh. Amin. Amin ya Rabb. Dan kita semua yang ada di sini bisa diberikan kesabaran. Karena sabar itu yang paling penting. Antum semua masih ingat kan ciri-ciri orang yang sabar? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 156 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita disabarkan. Betul Pak Ustadz, memang sudah sepantasnya kita harus bersabar agar kita itu bisa bersyukur atas nikmat sehat yang Gusti Allah berikan kepada kita. Amin. 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 Saya jadi ingat waktu itu Kiai Ahmad sempat menyenandungkan sebuah lagu yang berisi tentang bagaimana kita semua tidak mudah menyerah. Sebuah lagu yang sangat bagus, Jangan Menyerah. Antum masih ingat? Mungkin kita bisa bawakan agar giroh kita tidak mudah menyerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Semoga Allah yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha segala-galanya memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Amin ya Allah. Ayo Mas Ustadz cepet itu Mas Bro. Awas. Ya ini udah cepet nih. Ayo. Sempet-sempetnya sampean masih bercanda. Lah Mas Bro berhenti mendadak. Mas Bro, kenapa toh? Apa jangan-jangan Mas Bro takut ya menyatakan cinta pakai lagu? Apa Mas Bro nggak berani? Sembarangan kowe. Aku ndak pernah takut. Sampean tahu Bapak Haji Roma Irama? Loh, itu yang ngajarin nyanyi Mas Bro. Semprol kowe. Dia itu raja dangdut. Aku itu cuma ndak tahu gimana caranya bernyanyi di depan Dek Nada. Yang namanya nyanyi ya pakai mulut. Awang guru jeplak, wang cuap jeplak.
nada. Nyanyi kok bingung gimana sih, Mas? Kalau nyanyi di depan muka elekmu itu aku ndak susah. Sekarang aku harus bernyanyi di depan Dek Nada. Jangankan bernyanyi, aku tuh kalau ketemu dia saja menatap matanya, seluruh badanku itu gemetar. Sekarang aku disuruh nyanyi. Oh, kalau gitu gampang, Mas Bro. Tarik napas. Kan tenang tuh. Terus baca bismillah, insya Allah lancar. Aku harus bisa bernyanyi di depan Dek Nada. Supaya aku ndak gugup, lebih baik kita doa dulu ya. Oh, nje. Ayo, pimpin doa. Oh, nje. Mas, kalau yang namanya doa itu harus kusuk. Karena kita akan menjalankan tugas untuk ngadepi Mbak Nada. Kalau kita nggak kusuk, doanya juga nggak diterima. Makanya kita harus kusuk berdoa. Sampean kapan doanya? Oh iya, Mas. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doain aku yuk. Pasti, Mas Bro. Udah sembuh. Mandi. Dongone Mas Bro mandi. Kersane sing gawe urip Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Assalamualaikum Mas Bejo. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Sepertinya ada yang sedang Mas Bejo pikirkan. Ya begitulah Pak Ustadz. Saya ini masih merindukan saudara-saudara saya sesama muslim di pesantren Darussalam. Iya. Saya juga mau minta maaf Mas Bejo. Karena Kiai Ahmad mendadak sakit. Jadi kita tidak bisa melanjutkan perjalanan ke pesantren Darussalam. Tidak apa-apa Pak Ustadz. Tidak ada yang salah. Dan tidak ada juga yang perlu minta maaf. Manusia itu kan cuma berkehendak. Semuanya ditentukan oleh Gusti Allah. Iya Mas Bejo ya. Tapi saya harap Mas Bejo tidak bersedih lagi. La tahzan. Saya yakin ini semua skenario Allah yang terbaik. Sebentar. Tuh. Ya sini. Mas Bejo sedang sedih. Bagaimana kalau kita hibur dengan lagu yang gembira? Dengan lagu senyum. Semuanya setuju? Setuju. Kita hibur. Ayo. 2, 3. Senyuman dari hati jatuh ke hati. Hati kan tenang, tapi senyumlah seilas hati, senyumlah.
Subhanallah, betul juga. Hadapi semua ini dengan senyuman yang ikhlas agar bisa menjadi ibadah dan sedekah. Subhanallah ya Rabb. Mudah-mudahan sekarang Mas Pijo bisa tersenyum. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Subhanallah ya Rabb. Ada. Wahyu, ngapain kamu ngikutin aku? Gua kan udah bilang sama lu. Ada yang pengen gue omongin sama lu. Lu nya aja yang aneh, main pergi aja. Dari kemarin kamu terus-terusan pengen ngomong. Kamu pengen ngomong apa? Asal lo tau ya. Yang pengen gue omongin itu penting banget. Gue suara apa itu? Ayo Mas Bro, mainkan gitar dan sambil bernyanyi. Jangan bengong. Lagu apa ya? Lagu tuh yang paling Mas Najib. Kau sidahan dulu Mas. Anjir, gak pantas, At. Oke. Sudah. Ampun. Hai, pegang. Anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah dan meyakiniku kau tercipta untukku. Wahyu, kamu harus pergi dari sini. Kok kayak azan toh? Kok kan udah bilang sama gue pengen ngomong. Elek ya suara aku. Wahyu, kamu harus pergi dari sini. Aku nggak mau ntar Mas Najib atau yang lainnya ngeliat kamu. Aku ada lagu lagi. J, siap, At? Siap Mas. Bila kamu di sisi hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Mas Najib. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Aku hanya ingin mengatakan aku ingin mengatakan aku permisi dulu, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak, Mana ada main. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Gua aja lagi si Najib. Tambah lagi sekarang gua gak bisa balik lagi ke gudang. Bisa aja kan bokap sama pakai balik lagi ke gudang. Pusing. Gue sembunyi di sini aja deh. Kayaknya juga aman. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Sunyi hati ini sejak kau tinggalkanku sendiri. Canda dan gelitikmu seakan menjadi kenangan. Mas Wahyu.
Waalaikumsalam. Kok Mbak Meni nangis? Aku udah bisa nemuin Mas Wahyu nih. Ya memang Mas Wahyu kan sudah pergi ke Jakarta sama orang tuanya. Tapi dia itu balik lagi, Nis. Mas Wahyu balik lagi ke pesantren? Iya, Nis. Aku tuh yakin banget Mas Wahyu itu pasti akan datang lagi ke sini untuk nemuin aku. Makanya aku tuh sengaja tadi malam aku kunci di dapur. Jadi dia itu bisa leluasa untuk masuk ke dapurku. Kalau dia mau makan, dia mau minum. Tapi ternyata dia tidak datang, Nis. Aku tuh cemas, khawatir. Gimana kalau misalnya ada apa-apa sama Mas Wahyu? Ya toh? Nis. Iya toh? Kok aku belum selesai juga ceritanya. Udah kabur aja, jadi nanggung ini. Mas Najib, kaulah cinta pertamaku. Yang datang manis, sekarang yang datang ambu. Oh, kurang ajar. Gue ngapain nangis? Sok-sok telenovela ikut-ikutan nangis. Ya sesuka hatiku toh. Aku mau nangis, aku mau jungkir balik, aku mau main badut-badutan di sini ya sesuka hati. Urusanmu apa toh? Ngapain kamu kesini? Apa toh? Nggak usah deket-deket begitu. Apa sih? Mbak Meni, aku pinjam dapurnya ya. Buat apa? Buat bikin kue. Kue apa? Ada deh. Ya. Ada ya. Kue ada deh. Aku ketinggalan ilmu ini. Harus belajar. Lo, ih, wah aku cuma mau ngeliatin aja toh, udah diganggu ah. Wih, ke dapurku juga. Aku udah ngelilingin pesantren di sini, tapi Wahyu nggak ada juga. Jangan-jangan dia nggak berada di sini, tapi di desa-desa dekat pesantren di sana ya. Aku harus mencarinya ke sana. Alhamdulillah, untung aja nggak ada yang lihat Wahyu pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak udah tahu belum Mas Wahyu katanya kabur. Terus udah gitu katanya tuh kaburnya ke pesantren ini balik lagi, Mbak. Iya, Nis, Mbak tahu. Nisa yakin pasti Mas Wahyu tuh balik lagi ke sini alasannya gara-gara Mbak Nada. Kamu itu jangan ngaco kalau ngomong. Ya terus apa lagi, Mbak, alasannya? Jangan-jangan Mas Wahyu udah nemuin Mbak Nada duluan. Yo. Hah? Astagfirullahaladzim. Nis, ini kan batik pesanan Ibunya Siti. Mbak mau ke asrama dulu yuk. Mau nganterin batik ini ke Siti. Assalamualaikum. Aku kan sudah bilang sama sampean. Aku itu kalau di depan Dek Nada, aku sulit untuk mengatakan semuanya. Hati aku itu tidak kuat. Aku juga tidak kuat menatap matanya. Apalagi disuruh nyanyi. Aku yakin tadi pada saat aku nyanyi pasti hati Dek Nada itu
pasti meledeki aku. Karena aku yakin suaraku itu tadi berantakan. Aku malu. Aku malu. Kalau Mas Bro itu bener-bener cinta, ayo tinggal mempernyatakan bahwa Mas Bro itu cinta sama Mbak Nada. Ya, habis itu terus jadian, habis jadian terus pacaran sama Mbak Nada. Gitu aja kok repot. Sembarangan sampean. Pacaran, jadian. Di dalam Islam itu tidak pernah diajarkan untuk pacaran. Ta'aruf, pendekatan kepada calon, kepada keluarga, kemudian menikah. Aku maunya seperti itu, menikah sama Denada. Tapi gimana caranya? Supaya aku bisa melamar Denada? Mas. Oh, ya, Dek. Ini. Matur nuwun saya. Aku buat teh manis ini dengan rasa cintaku untuk Mas Najibku tersayang. Jeje. Sini, Dek. Temani Mas Najib minum teh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati panas. Tidak apa-apa, Dek. Walaupun teh ini panas dan membuat lidah Mas Najib melepuh, tapi terasa adem kalau kamu yang bikin, sayang. Mas Najib ya bisa aja deh. Kayak anak muda baru pacaran. Walah, kita kan termasuk pasangan yang sangat muda. Dan kita itu memang sedang pacaran. Tapi pacaran kita itu aman dan afdol. Dia, aku mau jujur. Aku kangen sama kamu, aku mau cium kamu. Aku malu ama. Loh, kenapa malu? Kita kan sudah halal. Mumpung gak ada bapak lagi ngajar. Hai, Dek. Mas. Eling, nyebut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku Eda. Mas Bro, kenapa tuh? Aku sedang membayangkan. Aku karo Denada itu sudah menikah, sudah berumah tangga. Denada itu seperti biasa menyediakan aku makanan, kue, dan teh. Aku sedang ngobrol sama Denada dan aku ingin mencium pipi Denada. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Allah, aku jadi seperti orang gila. Kalau Mas Bro tuh kepengen ngelamar Dek Nada, ayo mesti terus jadian, gitu loh Mas. Jadian seperti apa sih, Ad? Aku tadi sudah bilang, aku itu maunya ta'aruf, terus kemudian menikah. Nah, yang sekarang aku cari jalan keluarnya ini, itu gimana caranya aku ingin menikah. Kalau Mas Bro itu sudah mau melamar, harus siap dulu. Oh, gitu. Iya, siap fisik dan mental. Aku sudah siap lahir batin. Satu lagi, Mas Bro. Modal. Untuk mendapatkan uang yang banyak, aku harus nyemplung sumur. Kalau bisa nih, Mas Bro, modalnya tuh yang gede. Kenapa? Karena Mas Bro sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam, itu harus ngundang tuh pesantren ini, pesantren itu, yang ini. Kalau bisa nih Mas Bro, kalau bisa pernikahannya Pangeran William sama siapa? Kate itu kalah, Mas Bro. Secara Mas Bro tuh ketua pengurus pesantren Darussalam, berarti dari pesantren ini, pesantren itu pada datang semua. Diperkirakan prediksi saya nih Mas. Insya Allah tamu yang bakal datang ke tempat sini, pesantren Darussalam sini, bisa 2011, 2012 tuh Mas. Soalnya ini, karena satu, Mbak Nada anaknya Pak Kiai melawan Mas Bro, ketua pesantren Darussalam sini. Ustaz, apa tuh? Kok melawan kayak tinju? Loh, yang namanya mau pernikahan kan harus begitu. Kita sebarin tuh undangannya lewat helikopter. Langsung meluncur ke pesantren yang satunya. Lempar, tus, ke sono lagi, teng, dilempar lagi, cur, ke sono lagi, teng.
banyak yang datang pasti. Siapa yang dapat undangannya ya? Ya pasti dapat, wong langsung meluncur loh, Hen. Goblok loh iki anak. Wes. Tapi yang paling terpenting aku ingin sekali mengundang Menteri Agama. Untuk apa, Mas? Supaya bisa menyumbang pesantren Darussalam. Kita kan kekurangan dana untuk santri dan santriwati di sini. Supaya pernikahan aku karo Dek Nada itu ada manfaatnya untuk semua. Tahu. Ini istilahnya untuk nyiras-nyirus. Walah, aku terpaksa harus nyemplung sumur. Mas Bro, kok gitu ya Mas Ustadz ya? Lah ya tuh. Loh, kok sampean tahu isi hatiku? Siti, maafin Mbak yo. Mbak baru keinget sekarang buat ngasih batik ini ke kamu. Tidak apa-apa tuh Mbak, yang penting sekarang sudah ada. Saya bawa ke kamar ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rosmina mau kemana pergi keluar? Aku harus mengambil kerisku di dalam sumur ini. Dengan kerisku itu aku bisa jual dan mendapatkan 100 juta. Alhamdulillah untuk modalku pernikahan dengan Dek Nada. Assalamualaikum. Salam. Pipinya tembem. Ngeliatin siapa? Astagfirullahaladzim. Itu tidak boleh terjadi. Dek Nada itu harus menikah karo aku, Bu. Aku betul-betul harus turun mengambil keris itu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Mas Najib mau ngapain itu? Jangan mau bunuh diri. Mas Najib! Mas, jangan bunuh diri, Mas! Mas, jangan bunuh diri, jangan tinggalin Aisyah selamanya! Tolong, aku minta bantuan! Nyanyi, Mas. Ini yang delok duluan sini apa sini dulu sih, Mas? Udah kepotong soalnya. Udah kepotong jadi langsung. Itu lo masuk. Aku ingin engkau selalu. Alah, gue lupa. Sorry Pasya, gue lupa. Kamu bener sekali. Ketawa mulu, Buat. Gak enak Pasya. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu. Bila kamu... Salah. Oke. Satu. Ya Allah, aduh. Astagfirullahaladzim. Mas Ayu? Maaf tadi aku. Ya, ada. Paham, Mas Bro. Kok udah usah ngecek kayaknya. Sakit ini, Mas, sakit. Ayo, bisa. Walah. Sorry jatuh.
Nggak apa-apa tuh Mbak, yang penting sekarang sudah ada. Saya bawa ini dulu ke kamar ya Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, nggak apa-apa tuh Mbak. Bentar dulu. Nggak apa-apa Mbak, yang penting sekarang udah ada. Aku bawa kamu. Saya merasakan. Benar Pak Ustadz. Saya merasakan bahwa apa itu? Kak, ini gue kaget. Wah, Mas Najib. Kenapa dia ketawa? Jangan nyalahin Aisyah. 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 Apa ini? Tanpa paksaan atau tekanan, ya mungkin saja kita bisa mungkin kamu sudah kenalkan sama Najib, Santir Senil. Saatnya kita menyampaikan memberitahu. Oh ya, suara aneh. Ada. Duh. Mas Najib. Segini. Ya, ini. Nah, ini. Oke, yuk. Itu bukan. Sepertinya santriwati yang satu ini harus diruqyah. Salah ketawa. Mas, saya yakin Mbak Nada itu milihnya pasti paling tepat. Jatuhnya pemilihannya Mbak Lemenye. Yang ini pertama yang mana? Itu habis itu. Seharusnya bibir sampai yang disetrikahin. Biar terlihat. Alah, sorry. Assalamualaikum 2 kali ya? Iya, ya. Satu. Iya. Memangnya Mas Buni anak apa sih? Ada apa? Anak apa tadi? Anak apa sampean? Anak apa? Ani. Sembarangan kowe. Aku ndak takut. Sampean tahu Bapak Haji Roma Irama sopo? Hah? Loh, itu yang ngajari Mas Bro nyanyi? Sembarangan. Alah, enggak anti sembarangan aja dong. Sama-sama. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Dia maha besar, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya, tak ada satupun yang luput dari pandangannya, tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari